Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin hadirat, aidin aidat rahimakumullah. Takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan oleh segenap kaum muslimin dalam rangka Idul Adha tahun 1445 Hijriah ini. Dalam rangkaian Idul Adha atau bulan Dzulhijjah, ada dua ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah yang pertama ibadah haji, dan yang kedua adalah ibadah kurban. Maka hendaknya kaum muslimin bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji dan kurban ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat agama, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun selain kita melaksanakannya dengan penuh kesungguhan sesuai dengan aturan yang ada, yang juga tak kalah pentingnya adalah hendaknya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ibadah haji dan kurban ini, agar ibadah haji dan kurban tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan belaka yang datang kita laksanakan dengan penuh kebahagiaan, tapi setelah selesai begitu saja tanpa makna dan pelajaran. Hendaknya seorang muslim mengambil pelajaran besar dari ibadah haji dan kurban untuk kemudian dia amalkan, dia jadikan pedoman untuk menjadi lebih baik dalam kehidupannya sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji dan kurban? Yang pertama, ibadah haji dan kurban mengajarkan kepada kita tentang totalitas penghambaan, ketaatan, memberikan semua yang ada pada diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam ibadah haji.
Ibadah haji adalah ibadah yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dalam ibadah haji ada ibadah fisik. Sebab ketika orang berhaji tentu membutuhkan fisiknya yang dia gunakan dalam rangkaian ibadah itu. Ada tawaf, ada sa'i, ada melontar jumrah, ada mabit di Mina, di Musdalifah, ada wukuf di Arafah. Semua itu membutuhkan fisiknya. Dan dia pun menggunakan fisiknya itu. Kadang harus mengalami panas yang luar biasa, haus yang luar biasa. Kadang harus mengalami berdesak-desakan satu dengan yang lain. Bahkan kita tahu tidak jarang ada yang harus wafat dalam pelaksanaan ibadah haji, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah haji mencakup ibadah fisik yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji juga ibadah harta. Sebab saat orang melaksanakan haji, hartanya dia gunakan tak sedikit untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Selain untuk keberangkatan, dia juga memberikan dana yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Ibadah haji juga ibadah waktu. Karena memerlukan beberapa waktu yang harus diberikan oleh seseorang dalam ibadah hajinya. Dia tinggalkan sejenak urusan-urusan dunianya. Dia fokus dalam ibadah hajinya. Begitu pula ibadah haji adalah ibadah hati. Karena harus ada keikhlasan dalam dirinya. Ada kekhusyuan dalam setiap ibadah rangkaian yang dia lakukan dalam ibadah hajinya. Pendek kata, ibadah haji mengajarkan kepada kita bahwa semua yang ada pada diri kita itu kita berikan kepada Allah. Waktu kita, fisik kita, hidup mati kita, harta kita, semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat indah yang diulang-ulang oleh jamaah haji itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hanya kepadamu aku menuju. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan, segala kemuliaan itu semua ada padamu, aku persembahkan padamu ya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu, hanya kepada engkau saja semua ini aku berikan, semua ini aku persembahkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak aku peruntukkan untuk mengikuti hawa nafsu, tidak aku peruntukkan untuk mengikuti jejak langkah setan, hanya untuk aku persembahkan mencari keridhaan. Begitu pula dalam ibadah kurban. Ibadah kurban juga mengajarkan totalitas ketaatan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, apa atau di mana makna totalitasnya dalam ibadah kurban? Karena orang kadang menganggap ibadah kurban hanya penyembelihan saja. Dia mungkin membawa seekor kambing yang harganya sekitar 3,5 juta ke masjid, ke takmir, ke panitia untuk disembelihkan. Hanya 3,5 juta. Di mana makna totalitas persembahannya kepada Allah? Atau orang menganggap hanya patungan sapi, kurang lebih 3,5 juta katakan, lalu dia berikan, disembelih, dibagi dagingnya, 3,5 juta bagi orang yang kaya, bagi orang yang mampu secara umum. Maka itu mungkin biasa dia keluarkan. Di mana makna totalitas, makna persembahan seluruh yang ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia hanya menganggap
patungan, urunan, membeli kambing, membeli sapi sekitar 3,5 juta diberikan lalu selesai begitu saja. Maka siapapun yang masih menganggap seperti ini, urunan selesai, tidak ada makna totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatkan dia bahwa sejarah awal dari ibadah kurban itu bukan menyembelih seekor kambing, bukan sekedar urunan 3,5 juta, tapi sejarah awal kurban adalah mempersembahkan anak yang paling dicintainya kepada Allah Subhanahu wa taala, putra Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni Nabi Ismail alaihi salam, yang telah lama ditunggu kelahirannya oleh seorang ayahnya, oleh orang tuanya. Ketika sudah ditunggu lama dan Allah karuniakan, begitu beranjak remaja, beranjak dewasa, itu yang diminta oleh Allah untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mana yang tak sayang kepada anaknya? Banyak orang tua yang rela lapar demi kenyang perut anaknya. Banyak orang tua rela bekerja dengan sungguh-sungguh demi pendidikan anaknya. Kadang ketika anaknya sakit, orang tua berdoa kepada Allah, jikalau bisa, inginnya dia yang sakit daripada anaknya. Anak adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh orang tuanya, dan itulah yang Allah suruh berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disuruh lepaskan dari kecintaannya, dia berikan kepada kecintaannya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari sisi Nabi Ismail alaihi salam, yang diminta dari Nabi Ismail adalah nyawanya, adalah hidupnya. Bayangkan seorang anak yang masih beranjak remaja, beranjak dewasa, mungkin panjang masa depannya menurut logika manusia, masih ingin dia menggapai cita-citanya, tapi hidupnya, nyawanya itulah yang diminta oleh Allah untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang masih menganggap kurban hanya menyembelih kambing urunan 3,5 juta lalu selesai tanpa makna, katakan kepadanya, kalau hanya itu anggapannya untuk Idul Adha, untuk penyembelihan kurban, maka sebenarnya tak perlu ada Idul Adha, sebab dia bisa menyembelih kapanpun, dia bisa membeli 3,5 juta kapanpun dia sembelih, kalau maknanya hanya menyembelih biasa saja. Justru kurban dijadikan Idul Adha, dijadikan salah satu di antara hari raya umat Islam, diatur aturan mainnya. Ada waktu penyembelihan, tak boleh sebelum atau melebihi batas waktunya, menjadi tidak sah nanti. Diatur hewan kurbannya, apa jenis yang boleh dikurbankan, apa cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban itu, bagaimana cara penyembelihannya, kepada siapa dibagi, diatur sedemikian rupa oleh Allah. Ini menunjukkan dia bukan penyembelihan biasa, dia bukan sekedar menyembelih lalu dibagi daging lalu selesai begitu saja tanpa makna. Kadang ada orang membawa kambing, urunan sapi, justru ada kesombongan dalam dirinya. Dia seolah menjadi raja, dia berikan kepada panitia, panitia seorang bawahannya, yang dia beri seolah orang-orang rendah di matanya, dialah orang yang tinggi. Katakan kepada dia, kurban bukan sekedar penyembelihan. Kalau hanya penyembelihan, sembelih di luar Idul Adha. Justru ini dijadikan Idul Adha, dijadikan hari raya, agar kita meresapi makna dari ibadah kurban itu. Bawa hewan kurban kita, sembelih hewan kurban kita dengan perasaan yang ada dalam hati, bahwa kita ingin mempersembahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang diminta anak yang paling dicintai, dulu yang diminta nyawa dari seorang anak muda untuk diberikan kepada Allah. Tapi atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam sudah berpasrah untuk melaksanakan ibadah kurban itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah berpasrah kepada Allah,
Dalam Al-Quran, dalam tafsirnya dijelaskan, ditelungkupkan Nabi Ismail alaihi salam di atas pelipisnya, didekatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu kemudian ingin disembelih tanpa Nabi Ibrahim ingin memandang wajahnya. Ditelungkupkan Nabi Ismail ketika akan disembelih, datanglah apa yang menjadi ketetapan Allah untuk menggantinya dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin amin. Maka kami ganti posisi atau Nabi Ismail alaihi salam itu dengan sembelihan yang besar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya. Allah tak ingin seorang bapak menyembelih anaknya. Allah tidak ingin anak muda memberikan nyawanya dalam penyembelihan. Tapi atas kasih sayang Allah itu pun kita menyambutnya dengan semangat memberikan apapun yang ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita, hidup kita, nyawa kita, mati kita, harta kita, semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak orang baru merasa totalitas dirinya kepada Allah, ingin menyerahkan semuanya, mempersembahkan ketaatan semuanya kepada Allah, itu ketika ada musibah saja. Ketika orang ada musibah, dia baru merasa bahwa dirinya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Tetapi begitu orang bebas dari musibah, dia tak merasa lagi harus total kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ketika tubuhnya sakit, dia meratap dalam doanya di rumah sakit. Ya Allah, fisik ini milikmu ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah. Darimu kesehatan, darimu fisik. Aku minta kembali kesehatan kepadamu. Tetapi ketika sehat fisiknya itu, maka dia gunakan untuk bermaksiat. Dia gunakan untuk meninggalkan sholat, meninggalkan kewajibannya. Ketika diingatkan untuk menggunakan fisiknya kepada Allah, apa yang dia katakan? Ini fisik saya, ini badan saya, terserah saya akan digunakan untuk apa. Begitu sakit, terbaring lemas dari rumah sakit, tak mampu dia bergerak, baru dia katakan, badan ini darimu ya Allah, badan ini milikmu, bahkan minta kesehatan kepadamu. Begitulah manusia. Dia baru sadar semuanya milik Allah dan dia kembalikan kepada Allah ketika ada musibah saja. Ketika hartanya hilang, bangkrut perusahaannya, bangkrut dagangnya, ketika rumahnya terbakar misalkan, naudzubillah, dia katakan rizki ini dari Allah datangnya, dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat berkelimpahan rizkinya, saat banyak uangnya, materinya, dia gunakan berfoya-foya, dia belikan hal yang memuaskan hawa nafsunya walaupun melanggar aturan Allah. Dia sibuk berzina, naudzubillah, meminum minuman keras. Dia katakan, ini uang saya, ini harta saya. Saat dia diuji dengan kebangkrutan, dia menangis. Lihat pandemi yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saat ekonomi begitu sempitnya, dia meratap, dia memohon kepada Allah. Ya Allah, semua darimu, semua milikmu. Harusnya kita betul-betul mengingat, merenungkan bahwa ketika musibah, Allah mengajarkan kalimat istirja, pengembalian. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Betul, sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Tapi ketika tak ada musibah pun, Allah mengajarkan kalimat agar kita total mempersembahkan kepada Allah. Apa itu? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat kalimat istirja, inna lillah. Kalimat ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, ibadah kurbanku, ibadah hajiku dan ibadah lainnya, dan hidupku serta matiku, semuanya hanya untuk Allah
Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah yang kedua adalah ibadah haji dan kurban mengajarkan kepada kita untuk terus berjuang mengendalikan hawa nafsu dan memerangi setan yang terkutuk itu. Lihatlah dalam ibadah haji ada lempar jumroh yang sejarah awalnya diinspirasi dari bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam melempar setan saat menggoda agar Nabi Ibrahim tak jadi menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Lihatlah dalam ibadah kurban juga kita menyembelih hewan itu. Dalam makna ada filosofi. Kita tidak ingin seperti binatang yang tidak memiliki pengendalian yang baik terhadap hawa nafsunya, yang bisa memakan apa saja yang bukan haknya. Kita sembelih itu dalam makna kita ingin mengendalikan hawa nafsu, kita ingin berjuang melawan setan yang terkutuk dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ingat, ketika seseorang dalam kesibukannya di dunia mencari harta, dalam kesibukannya mencari nafkah di dunia, kadang orang lupa dia menghalalkan berbagai cara atas hawa nafsu dan bujuk rayu setan yang terkutuk. Mari kita ingat bahwa sebenarnya seharusnya semakin orang itu mengenal dunia ini, semakin mengenal harta, semakin mengenal pekerjaan, semakin mengenal dunia, dia harusnya semakin mengenal penciptanya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sibuk dia dalam rapat-rapatnya ketika berbisnis, ketika dia menjadi pejabat, dia harusnya semakin tahu kapan waktu meetingnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua itu Allah yang memberi, semua itu Allah yang mengaruniakan kepadanya. Fisiknya dibuat sehat, otaknya dibuat cerdas, diberikan peluang-peluang pekerjaan. Maka semakin sibuk dia dalam acara ke acara, meeting ke meeting, dia tahu kapan meetingnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia bisa tahu jam detilnya, menitnya, pertemuannya dengan si A, si B, rekan bisnisnya, pertemuannya dengan pejabat, tapi dia lupa jadwal rincinya ketika dia harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah penguasa alam semesta ini? Kalau Allah berkehendak, Allah buat sakit kita, tak ada apa-apa pada diri kita. Allah tutup jalan rezeki kita, tak ada yang bisa kita upayakan. Maka seseorang semakin mengenal dunia, dia harusnya semakin mengenal penciptanya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada acara yang paling penting di dunia ini, meeting-meeting yang ada, kecuali acara kematian kita nanti, yang akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu acara paling penting, hari paling penting di dunia ini adalah acara kematian kita nanti, kita akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Silahkan bekerja, silahkan mencari nafkah, tapi tak lupa apa kewajiban dia sebagai seorang hamba untuk senantiasa taat kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu dan melawan setan yang terkutuk itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan hikmah yang terakhir, yang ketiga adalah kurban dan haji mengajarkan kepada kita untuk baik hubungan kita dengan sesama. Pertama, saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang luar biasa. Ada anak yang tak menemukan lagi orang tua dan keluarganya. Bahkan untuk makan dan minum pun mereka tak mampu. Sempat ada yang bertanya, apakah sah puasa Ramadan mereka saat tak ada yang bisa dijadikan berbuka dan sahur karena krisis makanan yang melanda. Kita sebagai saudaranya ada rasa empati dan peduli. Doakan mereka, berikan apa yang kita bisa berikan, salurkan nafkah, infak, sedekah yang bisa kita lakukan. Doakan mereka dalam setiap malam kita. Kita memang tak bisa langsung ke sana. Kita mungkin hanya bisa membaca, melihat videonya. Kita hanya bisa menghitung angka-angka. Tapi jangan lupa, kita punya doa, kita punya dana, kita punya yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita di sana. Dan
untuk saudara-saudara kita yang di sini, hendaknya juga bangun kebaikan hubungan dengan sesama itu. Lihatlah haji dan kurban. Dalam haji orang dilarang untuk fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan engkau berkata kotor, berbuat yang tak baik, jangan kau berbantah-bantahan dalam ibadah haji. Ibadah haji mengajarkan kebaikan dengan sesama. Kita tak kenal mereka dari negara mana, dari daerah mana, tapi kata Allah jangan berbantah-bantahan dengan mereka, saling bantu-membantu dalam jamaah haji. Begitu pula dalam kurban. Lihat dalam ibadah kurban, kita disuruh berbuat baik bahkan kepada hewan yang akan kita jadikan hidangan santapan makanan di meja makan kita. Ada adab dalam menyembelihnya. Tajamkan pisaunya, kata Nabi. Kalau bisa, kata para ulama kita, jangan ketika menyembelih satu hewan yang lain menatapnya, melihatnya, melihat temannya disembelih. Ada aturan main. Sedang kepada hewan saja kita jaga perasaannya, kita jaga kehormatannya sebagai sembelihan hewan kurban. Tak kita ganggu, tak kita asah pisau di hadapannya. Sedang kepada hewan saja kita jaga dengan baik, kita beradab kepadanya sesuai adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kepada sesama manusia yang mulia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kata-kata kita, jangan menyakiti orang lain. Jaga sikap kita, jangan menyakiti orang lain. Hewan saja kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Padahal kata Allah, hewan itu derajatnya lebih rendah dari manusia. Karena itu manusia yang tak mau mendengar ayat-ayat Allah dengan baik, Allah ibaratkan seperti kal-an'am, seperti binatang ternak. Sedang kepada binatang ternak kita menghormatinya, kita beradab. Apalagi kepada saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Inilah makna dari ibadah haji dan kurban yang kita ambil pelajaran di dalamnya. Semakin taat kepada Allah, semakin bersungguh-sungguh berjuang mengendalikan hawa nafsu dan memerangi setan, dan semakin baik kepada sesama satu dengan yang lainnya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu pagi ini, memohon ampun atas segala dosa. Kami bermunajat, semoga Engkau kabulkan doa-doa yang kami panjatkan ini. Ya Allah, hari ini kami merayakan Idul Adha, dan saat ini juga saudara-saudara kami yang melaksanakan haji sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji lainnya. Kami ikut menyaksikan, ya Allah, bagaimana jamaah haji di sana berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Kami di sini pun berkumpul bersama-sama untuk mengagungkan, membesarkan-Mu dalam takbir, tahmid, dan tahlil kami. Ya Allah, dengan segala kerendahan dan kelemahan, betapa kecilnya kami di hadapan kebesaran-Mu, betapa agungnya Engkau dengan segala pujian dan kemuliaan hanya milik-Mu. Tak ada hebatnya pangkat dan jabatan, tak ada hebatnya harta dan kedudukan. Kami semua akhirnya pasti kembali kepadamu, ya Allah. Menutup mata, tak bergerak lagi nanti badan kami. Kami semua pasti terbujur kaku. Kami semua pasti kembali kepadamu. Ya Allah, berikan kemudahan dan kelancaran bagi kaum muslimin, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang melaksanakan ibadah haji sampai pulang ke tanah air nanti. Ya Allah, pagi hari ini kami berkumpul di sini semua, ya Allah. Panas terik matahari kami mulai rasakan, membuat keringat kami bercucuran, ya Allah. Kami membayangkan inilah gambaran kecil dari apa yang akan kami alami kelak di padang mahsyar saat kami dikumpulkan bersama seluruh manusia. Ketika itu, ya Allah, panas terik matahari jauh lebih panas lagi dari yang kami rasakan dan yang dirasakan oleh jamaah haji saat rangkaian ibadah hajinya. Karena jaraknya saat itu
semakin didekatkan matahari kepada kami. Ya Allah, jadikanlah saat itu kami termasuk golongan yang mendapatkan perlindungan-Mu. Ya Allah, kurban dan haji mengajarkan arti totalitas penghambaan kepadamu. Engkau maha tahu ya Allah bahwa kami ini banyak dosa. Engkau yang memberi kami badan ini, namun terkadang kami lebih sibuk menggunakannya untuk mengejar duniawi semata. Seakan badan ini tak pernah lelah untuk mengejar kekayaan dunia, namun begitu payah saat digunakan untuk sholat dan beribadah. Kami seringkali melupakan saat sibuknya pekerjaan. Bahkan dalam sholat-sholat kami sekalipun, kami sering tidak ingat padamu ya Allah, karena tak khusyuk. Ya Allah, seringkali berdiri sebentar saja untuk sholat kami merasa berat, padahal kami tahu kelak di padang mahsyar kami akan berdiri lebih lama lagi untuk mempertanggungjawabkan amalan kami, dan sholat menjadi salah satu penolong kami yang utama. Ya Allah, seringkali kami mengagungkan dunia, padahal kami tahu dunia akan kami tinggalkan dan kematian pasti datang. Ya Allah, jika ajal kami menjemput, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami membayangkan saat kematian itu datang, selesailah semua amalan, dibungkuslah kami dengan kain kafan, disumbat hidung kami dengan kapas, begitu pula mata dan telinga kami. Jasad kami diam, tak bergerak. Semoga itu diam yang mengisyaratkan ruh kami dalam kebahagiaan, bukan diam dengan ruh kami dalam kesengsaraan. Mati itu pasti kami alami suatu saat nanti ya Allah. Saat itu mungkin banyak orang melihat kami terbujur kaku. Semoga keluarga, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang kami tinggalkan bisa mengingat kesan yang baik pada diri kami, bukan terkenang dengan keburukan kami. Ya Allah, kurban dan haji juga mengajarkan agar kami berbuat baik dengan sesama. Saudara-saudara kami di Palestina saat ini dilanda krisis karena kejahatan serangan Zionis Israel. Ampuni kami ya Allah, yang hanya bisa menyaksikan anak-anak kelaparan, menyaksikan rumah-rumah mereka hancur. Mereka hanya bisa makan rumput ya Allah. Ampuni kami, berikan kami semangat untuk saling berbagi dengan apa yang kami miliki, mendoakan mereka dalam sholat-sholat kami, dalam ibadah-ibadah kami. Dan ya Allah, bagi kehidupan kami di sini, kami juga mohon ampun kepadamu, belum mampu menjadi orang yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Sebagai suami ya Allah, kami masih sering marah dan menyakiti hati, padahal istri sudah setia menemani dalam lebih dan kurang kami. Sebagai istri kami masih sering menuntut, kurang syukur kami, padahal suami sudah bercucur keringat dalam kesungguhan mencari nafkah bagi kami. Sebagai anak ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan baik kepada orang tua kami. Kami tahu keridhaan-Mu ada pada keridhaan mereka, kemurkaan-Mu ada pada kemurkaan mereka. Maafkan kami jika selama ini khilaf telah melukai hati kedua orang tua kami. Kami tahu ya Allah bahwa yang orang tua butuhkan dari kami bukanlah harta dan materi, tapi cinta dan kasih sayang. Maafkan kami jika orang tua sakit, kami tidak menjenguknya dengan alasan sibuk. Kami tak datang untuk menyapanya ya Allah. Jika mereka butuh, kami tak ada di sampingnya. Jika mereka merindukan kami, kami tak datang menyapanya. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami, muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, di antara kami saat ini ada yang mungkin tidak bisa lagi berkumpul bersama keluarga dalam suasana Idul Adha karena ada yang telah mendahului kami, orang tua dan keluarga kami. Tak bisa kami mencium tangan orang tua kami yang telah meninggal. Kami mohon kepadamu ya Allah, luaskan kubur orang tua kami, anugerahkan kepada orang tua dan keluarga kami yang telah meninggal dunia itu nikmat kuburmu ya Allah. Sedang bagi keluarga kami yang terpisah jarak, anak-anak kami, berikan kemudahan dimanapun mereka berada ya Allah, dan kumpulkan kami dalam kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti. Ya Allah, dengan pertolongan-Mu kami bersemangat membawa semangat haji dan kurban ini dalam hidup kami untuk menjadi lebih baik. Tak ada lagi ya Allah haji dan kurban yang sekedar formalitas, yang sekedar rutinitas, tapi ini akan menjadi titik tolak kami menjadi hamba yang lebih baik sampai akhir hayat kami nanti, sampai kami menutup mata kembali kepadamu nanti. Ya Allah,
ampuni dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah